Mengejutkan, langkah Denny Sumargo yang diam-diam telah membuat laporan polisi atas Farhad Abbas terkait perseteruan keduanya yang berawal dari aksi saling tantang di sosial media hingga berujung pada aksi nyata Denny Sumargo yang menyambangi rumah Farhad Abbas. Denny Sumargo yang merasa perseteruan keduanya berakhir damai di rumah Farhad Abbas dikejutkan oleh laporan polisi Farhad Abbas atas dirinya di Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga melakukan ujaran kebencian. Ketika laporan polisi Farhad Abbas belum ada sinyal diproses, tiba-tiba saja Denny Sumargo pun dipanggil penyidik untuk diminta keterangan alias BAP sebagai saksi pelapor atas laporannya sendiri untuk Farhad Abbas. Yang mengejutkan, munculnya tantangan dari pihak Farhad Abbas kepada Denny Sumargo senilai 1 miliar rupiah terkait kebenaran dari pernyataannya bahwa Denny Sumargo dalam pernyataannya memang berpihak kepada Agus Salim dan mencurigai Novi dalam kisru donasi 1,5 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad Abbas atas laporan polisi Denny Sumargo? Benarkah Farhad Abbas akan segera diperiksa sebagai saksi terlapor terkait laporan Denny Sumargo? Dan benarkah pula bahwa pihak Farhad Abbas akan melayangkan laporan polisi kedua atas Denny Sumargo? Seperti apa tanggapan pihak kuasa hukum Novi dan juga Yolo Ine selaku sahabat Novi atas laporan polisi Denny Sumargo? Lalu, apa yang membuat kuasa hukum Novi mengacungkan 2 jempol untuk Denny Sumargo? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Farhad Abbas dengan Denny Sumargo kian memanas. Dari aksi saling menantang, kini berujung pada aksi saling menyeret kerana hukum melalui laporan polisi. Farhad Abbas telah membuat laporan polisi atas Denny Sumargo dengan dugaan ujaran kebencian di Polda Metro Jaya. Rupanya di hari yang sama di Polda Metro Jaya, Denny Sumargo secara diam-diam juga membuat laporan polisi atas Farhad Abbas dengan pasal pengancaman. Hingga kemarin, Denny Sumargo pun dipanggil penyidik guna menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor, menandakan laporannya pun sudah diproses. Lantas, seperti apa tanggapan Farhad Abbas atas laporan polisi seterunya ini? Benarkah Farhad Abbas justru membantah tudingan Denny Sumargo kepada dirinya yang telah melakukan pengancaman? Benarkah Farhad Abbas tidak merasa pernah mengadu domba Denny Sumargo dengan Novi yang bisa ia buktikan nantinya dari mendokumentasi percakapan antara dirinya dengan Denny Sumargo secara lengkap? Hingga Farhad Abbas juga menantang Densu taruhan 1 miliar rupiah jika memang Denny Sumargo membantah pernyataannya bahwa Densu tengah mendukung Farhad dan mengetes pihak Novi terkait kisru donasi 1,5 miliar rupiah. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, ya, atas laporan kita, bukan laporan orang, ya, atas laporan kita diperiksa. Iya. Tadi. Kapan laporan? Ya, 2 minggu yang lalu lah. Terkait apa? Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya, artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan, ada perbuatan-perbuatan apa tahu semua kan, ya kita melaporkan dan itu diterima, ya. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa dari jam 10.30 kita. Sekarang ini udah jam 2 ya. Hampir jam 2 ya. Ada 13 pertanyaan. Panjang-panjang lah isinya. Pertama. Melaporkan siapa, Bang? Terkait apa? Terkait FA ya. Ya itu dia saya laporkan. Dugaannya? Ya. Ya nanti begini. Ini kan sudah diperiksa. Masih lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahu lah tadi tahu sendiri. Mengenai apa? Ya kan ada itu udah jelas itu. Yang kita tekankan pengancamannya, ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan.
tapi di hari yang sama kita melaporkan dia, kita lapor. Ada 13 pertanyaan. Seputar apa aja tuh? Seputar kronologi dari awal sampai akhirnya kenapa saya melaporkan dan apa yang kerugian yang saya alami toh gitu. Ya enggak masalah kalau Denny ketakutan dan dia merasa ancaman laporan saya, silakan aja. Karena dari awal kan saya nggak tahu, emang laporannya apa sih? Pengancaman. Ancaman apa? Kalimat apa? Nggak dikasih tahu bahasanya kalimatnya, Bang. Iya, kalimat apa? Nggak dikasih tahu bahasanya kalimatnya. Udahlah, kita justru saya yang terancam. Saya dibilang kan saya udah jelaskan. Kalian pernah kan kalimat hajar sama saya, tahu kan? Saya ini ketua umum LSM Hajar Indonesia, ya kan? Hajar itu artinya hukum jamin rakyat. Kan Denny di podcast Deddy Kusber udah ngerti kan? Dan waktu dia tanyakan saya di rumah itu hajar itu kan, salam hajar itu kan hukum jamin rakyat. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya hajar. Itu hajar dalam arti ketika dia menyerang saya. Bukan dia diam-diam duduk mana saya mau hajar. Oke, sudahlah Densu, silakan kamu bertobat dulu. Jangan jelek-jelekin Parat Abbas, karena Parat Abbas itu nggak sembarang ngomong gitu. Ya. Orang ini saya bohong aja orang percaya, apalagi saya jujur, oke? Saya terlambat, harusnya dia lapor dulu baru pergi nyerang gue. Ini udah nyerang gue ngelapor lagi kan nggak nyambung gitu. Berarti kemarin tidak jantan dong. Kejantanannya berkurang dong. Dia pikir hukum, makanya alhamdulillah. Setidaknya dia pakai otak, nggak pakai otot lagi ya. Pasal saya pasal berapa? Pastilah, ya kan? Aku tahu langkah-langkahnya dia. Aku ingatin lagi, saya akan lebih maju satu langkah dibanding kalian. Ya, karena dari awal saya itu orangnya sudah minta maaf duluan, sudah lahir batin saya sudah katakan dari awal ya. Beda itu kasus antara hajar dengan kata-kata Sirina Pace, mana pedangmu, suku Bugis, suku Makassar itu beda. Dibeda-bedakan gitu. Jadi saya butuh dia minta maaf berkali-kali dan lebih rendah hati. Saya perlukan itu. Dicabut nggak laporan Bang? Nah, sedangkan untuk menghadapi dia, saya harus lebih kuat, berkali-kali kuat gitu. Kalau kemarin Parat Abbas loyo, Parat Abbas lemes, katanya Parat Penagus, sekarang nggak takut. Karena selama ini saya dengan Denny komunikasinya baik sebelumnya. Ternyata dia mengatakan itu gara-gara saya mengadu domba dengan Nopi. Padahal semua pernyataan, perkataan Denny itu terdokumentasi baik juga dengan saya. Kalau dia merekam dia punya omongan, saya juga bisa merekam omongan dia. Kalau kita buka-bukaan bahwa memang Denny itu berpihak kepada saya, bisa, taruhan aja. Kalau Denny membantah bahwa dia mendukung saya dan lagi mengetes Nopi, taruhannya 1 miliar. Kita buka-bukaan bukti. Dan saya mau taruhan 1 miliar sama Densu dengan bukti. Apa yang gua ngomong yang dia nggak setuju, yang dianggap aku mengadu domba dan Nopi, aku buktiin sama kalian dengan Densu. Kalau misalnya aku bisa buktiin, dia bayar gua 1 M. Kalau gua asal ngomong doang, kan dia ada bukti kan, dia butuhkan bukti kan? Bukti rekaman dia butuhkan kan? Gua punya bukti bahwa Parat Abbas berkata benar dan Densu yang keki, Densu yang nggak nyaman hati, ya. Tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densu. Soal bagaimana berjuang untuk Agus. Kalau tidak terbukti gimana? Aku yang bayar dia 1 miliar. Tapi kalau dia harus dia mau ya, kalau dia nggak mau, kan dia mengatakan bahwa Parat itu ngarang kan? Dia bilang Parat itu memancing-mancing akan mengadu domba dengan, enggak diadu domba. Bahwa Densu sudah tahu kelakuannya Nopi dan ingin dia dukung saya dari belakang layar. Salah satu Itu yang ada ditahu permohonannya, Densu Bang. apa, Bang? Salah satu yang ditahu Itu ada Densu. bukti chat atau perkataan. Oh ya adalah, dia mau dulu dong, kan gampang kok.
Farhad Abbas mengaku dirinya tidak tahu menahu alasan Denny Sumargo yang tiba-tiba menuding dirinya mengadu domba Denny Sumargo dengan pihak Novi. Padahal menurut Farhad, ia pun memiliki dokumentasi berupa rekaman terkait posisi Denny Sumargo yang ingin memastikan validasi dari pihak Novi terkait kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah. Apalagi menurut Farhad, Denny Sumargo juga mencurigai melihat gaya hidup Novi yang diduga hedon, sehingga Densu pun juga meragukan kejujuran serta niat baik dari pihak Novi terkait pengontrolan uang donasi. Ditegaskan Farhad Abbas bahwa ia pun memiliki bukti rekaman atas setiap pernyataan dirinya bahwa Denny Sumargo memang berada di pihaknya dan berusaha untuk mengetes pihak Novi. Tetapi terkait alasan Densu akhirnya membuat laporan polisi balasan atas Farhad Abbas, Densu pun mengungkapkan jawabannya mengejutkan. Begini, setelah saya dilaporkan ini, beliau ini datang ke saya, Bang, ini udah nggak beres. Boleh nggak kita antisipasi secara hukum? Karena kan terakhir abang bilang udah damai. Cuma ini kok diperpanjang. Saya bilang, oh iya silakan kalau mau. Pertimbangan karena itu, lawyer saya melihat saya ini terlalu dizolimi bahkan secara hukum. Maka beliau membujuk saya untuk memberikan kuasa untuk bisa mengantisipasi tindakan hukum yang dilakukan pihak sana. Saya kan itu sebenarnya masalah itu udah selesai. Waktu itu kan kalian tahu sendiri, saya anggap sudah selesai, damai. Tapi setelah itu dia panjangkan kan. Jadi awalnya juga saya berpikir, ini orang mau kemana sih? Ternyata saya dihubungi sama pengacara saya, dan ini nggak bisa. Karena orang ini udah kelewatan. Ya saya pikir ya sudah, saya kasih kuasa kepada mereka untuk diurus secara hukum. Karena sebagai warga negara kan saya juga punya hak. Cuma kan memang saya nggak mau perpanjang ya. Ini kan bentuk antisipasi saya aja. Enggak, gue sabar-sabar aja. Iya. Cuma memang kita kemarin saya cuma infoin sama mereka nggak usah di blow up karena saya tidak mau cari panggung dengan laporan hukum kita kan. Tujuan kita melakukan pelaporan itu kan memang mengantisipasi aja, bukan untuk cari panggung di situ. Harapannya nggak punya harapan lagi gue. Farhad Abbas itu kalau ngomong bukan ngarang, saya benar. Nggak tahu kalau dia ini takut sama Novi, atau merasa nggak enak, atau merasa, oh lu menjebak Novi, enggak. Dan ada rekam jejaknya ketika Denny bertanya kepada Novi, bagaimana, berapa hari donasi 3 hari, itu kan ada lengkap semua dengan wajah itu. Dan itu Denny mengatakan bahwa itu sengaja juga buat saya. Nah, kemudian dia tahu melihat gaya hidup Novi yang edon, dari mana kok bisa begini itu ada. Jadi bukan seperti alibi atau alasan-alasan atau narasi yang dibangun oleh Denny Sumargo seolah-olah saya ini kepo atau asal ngomong, tidak. Sudahlah, saya sekarang udah menyerahkan sama hukum gitu. Kalau dia ngelawan saya dengan hukum ya lebih bagus gitu. Saya memang saya marah gara-gara dia bilang saya itu doang. Dia aja yang penakut, jelas-jelas kotoran, tiba-tiba dia bilang hebat, kan nggak nyambung. Baru ceritanya dia marah sama gue, betul nggak? Kayak bisa lihat, kamu jelek gitu. Tiba-tiba saya bilang, sebenarnya kalau di kampung saya jelek itu sebalikannya, gitu kan sama aja. Seenaknya dia ngomong begitu ya. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan Farhad Abbas atas pasal pengancaman. Hal tersebut diklaim pihak Denny Sumargo lantaran perkataan Farhad Abbas yang dinilai pihak Densu sudah memenuhi unsur pasal pengancaman. Hingga Densu merasakan adanya kekhawatiran terkait pengancaman tersebut. Namun, Farhad Abbas juga mempertanyakan sikap Denny Sumargo yang sebelumnya sangat berani menyambangi rumahnya. Namun mengapa kini ia merasa takut akan perkataannya yang diduga adalah pengancaman hingga membuat laporan ke polisi, dan mengapa tidak sejak awal saja Denny membuat laporan polisi? Dari perbuatannya sudah memenuhi unsur. Saya bilang begini, klien saya, dan Anda harus lindungi. Kan negara melindungi warga negara, ya kan, terhadap keamanannya, terhadap properti. Dan ini harta martabatnya juga, ya kan, ada semuanya itu unsurnya masuk. Iya pasti ganggu. Ya, harusnya nggak kemari ya. Harusnya nggak kemari. Karena bentuk pengancaman itu akan membuat kita kan khawatir dan takut. Makanya saya harus mengambil sikap dari hal itu, dan sikap yang saya ambil waktu itu untuk mengkonfirmasi ancaman itu kan sudah saya anggap selesai. Tapi kan dia perpanjang, jadi kan saya merasa terganggu lagi gitu. Oleh karena itu
Terima kasih banyak untuk Pak Anwar dan tim advokatnya yang sudah membantu saya untuk menghadapi masalah hukum ini. Kalau dia menyerang rumah saya, menyerang kehormatan saya dan mengatain saya hajar. Hajar beneran, betul. Ya kan? Kan ternyata dia tidak menyerang, ya nggak dihajar lah. Jadi dia udah nggak terancam kan, nggak ada masalah. Terkait apakah ada itikat baik dari Denny Sumargo dengan Farhad Abbas, Denny Sumargo pun mengatakan bahwa ia mengira perseteruannya dengan Farhad telah berakhir damai pada pertemuan mereka di rumah Farhad. Namun nyatanya muncul laporan polisi Farhad Abbas atas dirinya, yang berarti masalah ini pun diperpanjang lagi oleh Farhad. Secara diam-diam, pada hari yang sama, ia pun membuat laporan polisi atas Farhad Abbas. Hingga laporan polisi ini pun sudah diproses di ranah hukum sebagai sebuah bukti bahwa laporan polisinya diterima oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Hingga ia pun dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi pelapor. Menurut pihak Denny Sumargo, Farhad Abbas juga akan segera diperiksa oleh penyidik. Lantas, seperti apakah tanggapan Farhad Abbas terkait kabar dirinya akan segera diperiksa penyidik sebagai saksi terlapor atas laporan Denny Sumargo? Benarkah dirinya siap jika memang harus diperiksa? Dan benarkah dari pihaknya juga akan memasukkan satu laporan polisi tambahan khususnya dari sahabat Farhad yang juga ada di rumahnya saat Denny Sumargo menyambangi rumah Farhad Abbas? Saya anggap kemarin tuh udah selesai loh. Tapi kalau dia mau perpanjang extra time ke sini, ya sudah lah, nggak apa-apa juga gitu. Bos mau kemana kita ikut, ya kan? Artinya masih lidik ini berjalan ya. Nanti kan lihat aja prosesnya. Ya. Jadi kalau nanti dia diperiksa hari ini, mungkin hari ini juga diperiksa. Ya sama-sama diperiksa. Mungkin lebih jelasnya nanti saudara Eva juga bakal diperiksa. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ada berapa pasal yang dilakukan, Bang? Ada, nanti bisa dicek aja nanti kalau Pak Eva sudah diperiksa. Sementara itu. Pengancaman berarti ya? Ya kira-kira begitulah. Intinya nanti kan Eva juga akan diperiksa. Yang pasti kita sudah laporkan dan hari ini pemeriksaan perdana atas laporan kami terhadap saudara FA. Intinya semua bukti sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya. Biarkan proses penyelidikan ini berjalan dulu. Iya. Nanti kalau memang penyampaian itu dari terlapor, silakan aja. Nanti tanyakan. kelihatan lah semua. Terlapor juga ya. akan diperiksa kok. Apa aja, Bang? Ada satu flash disk. Satu flash disk. Flash disk segini. Saja ya? Karena kan elektronik kan. Ancamannya melalui Media elektronik. tulisan atau- Media elektronik. Oh, media elektronik. Besok mau melaporkan, oke? Udah ya? Iya, besok di NLP lagi. Ya sama aja pasalnya, itu aja. Karena dia menerima dari Terus penyebaran data pribadi atau kamera tanpa. Kan gara-gara itu dikira dia penjaga rumah saya, dikira dia preman kan, padahal enggak. Nah, pastinya ada orang-orang juga yang melihat ini sebagai suatu kesempatan. Tapi pembelajaran buat kita semua, kalau ada masalah jangan melibatkan orang luar karena jadi kemana-mana. Pernikahan juga begitu kan. Kalau nyesel bantu orang enggak, cuma saya menyayangkan aja akhirnya donasi ini jadi serumit dan polemik seperti ini. Capek sih melihatnya karena mana-mana bro, gue juga capek ngelihatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, udah tinggal berobat sono. Ini jadi kesini lah, kesitu lah, kesini lah, ke Polda lah, balik lagi ke situ, ke Deddy Corbuzier. Jadi menyita waktu banget nggak sih, Bang? Harus selalu ngapa? Menyita waktu Deddy Corbuzier loh, capek loh dia ngurus itu. Apa? Paling kok dia cukup pikiran ini donasi nggak kelar-kelar segala macam. Sama ya, saya sama Deddy kemarin ngobrol pusing juga kita berdua. Ini sebenarnya caranya kemana sih? Mengejutkan, Farhad Abbas memberikan tantangan 1 miliar rupiah saat ia dilaporkan Denny Sumargo. Lantas seperti apa respon Herwanto saat mengetahui Denny Sumargo melaporkan Farhad Abbas? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo kian meruncing.
Aksi saling lapor polisi pun sudah mereka tempuh. Namun, aksi Denny Sumargo yang membuat laporan polisi secara diam-diam membuat Herwanto selaku kuasa hukum Novi pun tidak menyangka. Meski demikian, langkah Denny Sumargo menyeret Farhat Abbas ke ranah hukum pun sudah tepat. Lantaran, jika seseorang dilaporkan ke polisi, maka perlu mengambil langkah hukum balasan. Diakui Herwanto bahwa dirinya sempat berbicara dengan Densu terkait langkah hukum yang akan diambil untuk Farhat Abbas. Namun, ia tidak menyangka bahwa langkah itu sudah dilakukan Denny Sumargo 2 minggu lalu. Di mata Herwanto, Densu memiliki strategi yang cukup jitu dalam menghadapi langkah hukum dari Farhat Abbas, sehingga ia pun mengacungkan 2 jempol untuk Denny Sumargo. Ya kemarin juga saya sempat saya ngobrol berdua sama Bang Denny Sumargo. Dia sempat juga mengatakan bahwa saya juga sudah melakukan tindakan hukum, cuman dia tidak mengatakan bahwa laporan ya. Cuma saya tidak begitu mengejar pernyataan Bang Denny Sumargo karena dia mengatakan saya juga melakukan perlawanan juga Bang, perlawanan hukum, dia bilang gitu. Nah, tapi memang dia tidak secara spesifik bahwa ada laporan. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Bang Denny Sumargo itu ternyata laporan juga sekarang ya. Nah, terbukti sekarang dia di BAP kan. Ya memang saya mendukung ya. Artinya gini, ya ketika dia dilaporkan, nah, idealnya memang dia harus pula melakukan tindakan hukum perlawanan. Nah, sekarang terbukti bahwa Bang Denny Sumargo ternyata sudah melakukan tindakan hukum perlawanan kan, akhirnya laporan polisi. Nah, menurut saya bagus ya, artinya saya bincang-bincang dengan Denny Sumargo itu kurang lebih ada 15 menit atau 30 menit lah kemarin kan. Nah, menurut saya dia cukup memiliki wawasan dan pengetahuan hukum. Nah, apa yang dia harus lakukan ketika dia menghadapi permasalahan hukum seperti ini. Menurut saya langkah Denny Sumargo ya luar biasa. Saya tidak tahu nih kapan dibuat laporan, tapi memang luar biasa ya. Strateginya Bang Denny Sumargo ini luar biasa. Artinya silent dia. Laporannya nggak ketahuan, tiba-tiba sudah BAP aja kan. Ya, luar biasa lah langkah-langkah hukum dia. Menurut saya cukup cerdas dan cukup berani. Nah, saya sih nggak kaget ya. Tapi memang kemarin ketika saya mendengar bahwa Bang Denny Sumargo ini melakukan perlawanan hukum, memang saya tanda tanya, wah jangan-jangan melaporkan juga nih. Nah, cuma dia bilang ya kita lihat aja nanti. Nah sekarang sudah terbukti ketika dia dipanggil BAP, artinya ya lumayan cukup bagus juga ini. Jadi menurut saya kemarin dia bilang melakukan perlawanan hukum dan sekarang BAP, kayaknya Denny Sumargo ini lumayan cukup kuat juga kayaknya, karena saya lihat prosesnya cukup mengagetkan juga dan cukup cepat juga ya. Ternyata ini Bang Denny Sumargo ini kelihatannya tidak jangan dianggap remeh nih, kelihatannya dia punya strategi yang cukup mantap juga ini ya, cukup bagus nih. Nah justru saya tidak menyangka kalau Bang Denny Sumargo akan melaporkan, apalagi sekarang bukannya akan melaporkan, sudah melaporkan. Jadi ternyata memang saya melihat sekali lagi melihat bahwa disinilah letaknya bahwa Denny Sumargo itu orang yang cerdas, orang yang mampu memasang strategi dia. Secara diam-diam dia sudah pasang kuda-kuda, memperkuat kokoh. Nah, artinya ketika dia mendapatkan serangan, hal apa yang harus saya lakukan? Agar apa? Agar dia memiliki perlawanan yang cukup, agar jangan sampai dia diserang, dia tidak melakukan serangan. Kalau nggak salah ucapan Farhat itu kan hajar ya. Kata hajar itu kan justru membuat Denny Sumargo mungkin ya merasa terancam. Ini kan dekat orangnya kan. Kalau dia merasa terancam, hajar sama apa itu kalau nggak salah saya? Pukul. Pukul. Hajar sama pukul. Ya hajar sama pukul itu kan kalau kita ya melihat kamus bahasa Indonesia tuh. Nah, di kamus bahasa Indonesia itu hajar pukul itu jelas. Kalau hajar artinya apa, pukul artinya apa, itu sudah jelas. Nah justru kalau seandainya 3 huruf yang disebutkan Denny Sumargo, kalau dibawa ke bahasa hukum ya, kamus bahasa Indonesia, ini tidak ada artinya. Nah tapi kalau seandainya ternyata ahli bahasa akan mengatakan bahwa hajar dan pukul itu justru tindakan kekerasan, nah bisa jadi memenuhi unsur. Ya, artinya cukup mengkhawatirkan juga nih laporan Denny Sumargo ini terhadap Farhat Abbas.
sekarang kan tinggal tergantung ahli bahasa. Kalaulah ahli bahasa itu mengatakan bahwa hajar dan pukul adalah tindakan seseorang akan menyakiti atau menyebabkan orang menderita, bisa jadi dia kena unsurnya. Di sisi lain, seteru Farhat Abbas lainnya yaitu Yolo Ine sebagai sosok yang sudah dipolisikan pihak Farhat Abbas juga bereaksi saat Denny Sumargo akhirnya menyeret Farhat Abbas ke ranah hukum. Menurut Yolo Ine, ia pun tidak kaget ketika Densu membuat laporan polisi atas Farhat Abbas secara diam-diam. Menurut Yolo Ine, langkah yang diambil Densu adalah sebuah langkah yang hebat dan juga keren. Yolo Ine pun juga melihat ada beberapa poin dari sikap Farhat Abbas yang memang bisa dilaporkan ke polisi. Namun, ia tidak menyangka jika laporan polisi justru datang dari pihak Denny Sumargo yang selama ini ia nilai sebagai sosok yang tidak begitu reaktif dalam menghadapi pancingan apapun. Balik lagi ya, ketika aku ditanya tanggapannya Yolo ketika Farhat itu melaporkan saya, ya sama seperti ini gitu loh. Sorry, ya itu haknya Bang Densu gitu kan, mau melaporkan. Dan ya Farhat itu harusnya tahu hukum itu bukan untuk ancaman ya Farhat ya. Jadi kalau misalnya kamu mengancam orang dengan mau dilaporkan, ini mau dilaporkan, nah sekarang ini waktunya kamu untuk merasakan gimana sih rasanya dilaporkan gitu. Justru yang terlihat lebih pro itu ya yang kayak gini, diem-diem taunya udah naik laporan. Jadi tidak perlu bising di awal soal lapor ini, lapor itu, ngelis siapa aja yang harus dilapor. Intinya itu ketika kamu melaporkan seseorang, laporan kamu naik apa enggak gitu. Dan aku ngelihat Densu itu like a pro. Jadi diam-diam kan kita nggak ada yang tahu nih, netizen kah siapa, bahkan Farhat sendiri nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dia udah pemeriksaan panggilan pelapor sebagai pelapor. Ya keren Bang Densu, pro. Lebih pro daripada lawyer Farhat. Kaget banget sih, nggak cuma oh doang gitu, cuma ya Farhat lu kena gitu. Bukan kaget Densu itu akan melaporkan Farhat, tidak, cuma lebih ke kan kena kan lo gitu loh. Seru. Nggak usah munafik, ini seru banget Farhat, kamu yang ngasih kita tontonan ini. Geger, respon Herwanto saat mengetahui Denny Sumargo telah membuat laporan polisi atas Farhat Abbas. Lantas, seperti apakah respon kuasa hukum Novi atas langkah Denny Sumargo yang mempolisikan Farhat Abbas secara diam-diam? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perseteruan Farhat Abbas dengan Denny Sumargo yang berujung di ranah hukum mengejutkan kuasa hukum Novi. Dennis, salah satu tim kuasa hukum Novi, mengaku kaget dengan langkah Denny Sumargo menyeret balik Farhat Abbas ke pihak kepolisian. Aksi saling melapor keduanya sangat disayangkan oleh Dennis karena akan membuat kisru ini belum ada titik temunya. Di sisi lain, Dennis pun mengapresiasi langkah Denny Sumargo untuk membuat laporan polisi atas Farhat Abbas. Dengan aksi saling lapor tersebut akan membuat terang perseteruan keduanya di muka hukum. Tak hanya itu, aksi saling lapor dari keduanya adalah hak mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dengan saling melapor, maka keduanya pun bisa membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah di hadapan hukum. Sah-sah saja ya, setiap warga negara saling melaporkan itu sah-sah saja, dan itu menurut saya nggak apa-apa itu. Artinya itu akan kelihatan mana yang benar, mana yang tidak, dan memang harus kita apresiasi lah buat Denny Sumargo. Biar di situ akan ada kesimpulan mana yang benar, mana yang salah,
Saya sangat setuju hal seperti itu. Kaget karena menurut saya ini semakin melebar kemana-mana, sehingga bias yang tadinya tentang donasi yang niatnya untuk kemanusiaan malah ini semakin melebar kemana-mana. Menurut saya ya kaget luar biasa. Semua perlu didalami ya, semua perlu didalami dengan pembuktian yang real seperti itu. Semua bisa terjadi karena hukum itu kan tergantung dari fakta real suatu masalah seperti itu. Jadi siapapun bisa saja terjerat dengan pasal-pasal tersebut atau tuduhan seperti itu bisa saja. Saya sendiri untuk memprediksi Denny Sumargo untuk melaporkan, saya enggak ya, karena saya yakin kemarin Denny Sumargo akan fokus dengan masalah donasi. Maka saya katakan ini luar biasa, kaget. Saya kaget dan di luar prediksi saya itu. Tapi itu bagus lah. Di situ akan kelihatan mana yang benar, mana yang salah. Jadi masyarakat luas, netizen akan terjawab dengan lapor baliknya Denny Sumargo seperti itu. Menurut saya itu bagus. Jadi tadi biarkan masyarakat dan netizen biar tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya rasa luar biasa itu bagus. Tanggapan Farhad Abbas bagus. Menyayangkan, iya, karena ini jadi dia nggak akan fokus dengan masalah donasi. Ini saling lapor tadi. Katakanlah menurut saya menyayangkan hal ini. Janganlah sampai kemana-mana, melebar kemana-mana, sehingga masyarakat dan netizen ya sulit untuk menilai seperti itu. Tentang itu yang berseterukan kedua belah pihak. Kalau kita sebagai praktisi hukum pengennya sih sudahlah, jangan terlalu melebar membias kemana-mana, lebih baik damai lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.